Allah. Marilah kita membuka kajian pada malam hari ini, baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini untuk tarawih akan disampaikan oleh Bapak Semua Pemuda. Pada beliau waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat isya, dan insyaallah dilanjutkan dengan tarawih dan witir di Masjid Ar-Rahim rahimakumullah. Mari bersama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam ke-30 ini kita masih diberi kekuatan, kesadaran, istiqomah untuk menjalankan kewajiban di bulan Ramadan ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap, kita berdoa semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya, diberi kekuatan untuk menjalankan sunnahnya dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pantas dan wajib untuk kita bersyukur, terutama yang hadir di sini serta kaum muslimin yang sangat langka jumlahnya karena masih diberi kesempatan untuk sampai di akhir Ramadan insyaallah, untuk mengetahui apakah kita sampai di Ramadan atau tidak. Nampaknya tidak terlalu sulit, sudah ada ilmu, sudah ada ahli, sudah ada informasi dan sebagainya. Tapi untuk mengetahui bahwa kita masih akan ketemu lagi di Ramadan tahun depan ini yang tidak ada orang yang tahu. Bagaimanapun juga mungkin saudara kita, orang tua kita, tetangga kita, teman kita, Ramadan kemarin masih bersama, tapi Ramadan tahun ini sudah tidak bersama kita lagi. Dan hal itu hanya giliran saja. Mungkin saatnya nanti teman kita yang bicara seperti itu, karena mengingat bahwa kita sudah tidak berada di antara mereka ketika melaksanakan Ramadan. Maka dari itu, mumpung kita masih diberi kesempatan, mari kita perbanyak untuk bersyukur dan memperbanyak hal-hal yang membuat Ramadan kita semakin berarti dan bermanfaat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada beberapa kaum muslimin di Indonesia maupun di dunia, bahwa ini adalah malam terakhir di tahun ini untuk kita diberi kesempatan melaksanakan sholat tarawih di tahun ini. Dan sebelum Ramadan berakhir, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita laksanakan. Yang pertama yang harus dan wajib ini adalah untuk zakat fitrah atau zakat fitri. Semua sudah paham bagaimana aturannya itu, bahwa yang pertama zakat itu berlaku untuk per jiwa. Jadi kalau anaknya kembar ya tetap harus 2 sok atau 2 nisab atau 2 jatah untuk
zakat fitri. Dihitung-hitung oleh para ulama, para ahli, para orang pintar bahwa yang awalnya zakat itu bukan berupa beras, di Indonesia bisa berupa beras. Bahan makanan pokok kalau kita paksakan sesuai dengan dulu dengan kurma, wong mangan kurma telu wis blemer, ini enggak terbiasa dengan manis seperti itu, atau dengan gandum. Berat bagi kita di lidah maupun di perut. Nah, maka kemudian para ahli ini beristihad untuk mendapatkan hal yang baik, yaitu zakat dengan menggunakan beras. Ditimbang-timbang, diukur-ukur kisarannya. Ada yang mengatakan 2,5 kg beras, ada yang mengatakan 2,7 kg beras. Tapi intinya bahwa kesadaran atas zakat fitrah ini kemudian masuk ke seluruh kaum muslimin dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu yang lebih utama. Kemudian ada juga mazhab yang mengatakan bahwa itu bisa diganti dengan uang karena pertimbangan kebutuhan. Sudah tinggal 1 hari lagi dikasih beras dan masak nganggo opo. Misalkan seperti itu. Kalau dalam bentuk uang lebih luas. Dua-duanya kuat. Kita tidak harus jalankan semuanya, pilih salah satu. Sebagian afdolnya adalah ya sesuai dengan tuntunan Nabi, berikan zakat fitrah itu dalam bentuk bahan makanan pokok. Ada yang dengan mantapnya, dengan semangat membonusi selain bahan makanan pokok berupa beras juga ditambahi duit ben dienggo tuku bumbu, tuku lawuh misalkan. Itu saya yakin sebuah keunggulan, sebuah nilai plus. Monggo, tapi yang jelas dengan melaksanakan kita zakat fitrah dengan beras dengan nilai 2,7 kg, insya Allah itu sudah memenuhi semuanya. Dan alhamdulillah di masjid ini juga ada amil yang bergerak sehingga memudahkan bagi kaum muslimin di sekitar sini untuk melaksanakan zakat. Nah, zakat fitrah diberikan jelas sebelum sholat Id. Kalau sudah itu maka sudah tidak masuk zakat, itu nanti berubah menjadi sodako. Kalau sodako gimana, berarti kewajiban untuk zakat belum terpenuhi. Ya, jadi benar sekali ambil di sini bahwa malam ini terakhir karena harus segera dipersiapkan besok. Pokoknya sore diusahakan sudah selesai sehingga penerima ini masih sempat untuk memasaknya untuk makan besok pagi. Karena salah satu sunnah ketika Idul Fitri adalah makan sebelum sholat Id. Gitu. Kemudian sunnah yang luar biasa lagi adalah besok malam mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid. Dalam bahasa pasaran kita adalah takbiran. Takbiran pertama itu mengingat itu berzikir, mengagungkan Allah. Yang kedua itu bagian dari syiar. Dan yang terakhir adalah sholat Id. Sholat Id dilaksanakan di tempat yang memungkinkan memberi nilai syiar lebih. Ada yang di lapangan, ada yang di masjid, ada yang di stadion. Konon salah satu stadion di Inggris itu nanti digunakan juga untuk sholat Id untuk yang tahun kedua. Kemudian juga ada di jalan raya, karena memang di sana belum terpenuhi tempat untuk ibadahnya. Intinya bahwa sholat Id tidak sebagaimana sholat biasa karena memiliki nilai lebih, yaitu syiarnya. Gitu. Jadi itu beberapa hal yang kita
harus tunaikan di sisa waktu Ramadan tahun ini. Awal Ramadan kadang-kadang berat, tapi begitu sampai akhir, kalau kita renungkan, kita bayangkan, maka sungguhnya ketika selesai Ramadan kita banyak sekali kehilangan banyak kesempatan, karena ternyata Ramadan mengajarkan kita bahwa salah satu ibadah yang paling asasi, paling dasar, yang mengena ke semua orang, ke semua tingkatan, ke semua level sosial, itu adalah puasa. Nek wis meteng kabeh padha. Nek wis urusan perut semua sama. Dan di kesempatan Ramadan, selain ditingkatkan semua amal baik kita, dilipat gandakan ghirah atau semangat untuk beribadah jauh lebih meningkat dibanding hari-hari biasa. Kalau tidak percaya, mari mulai 2 hari yang akan datang kita lihat, ketika subuh, ketika isya, ketika maghrib, kalau pas Ramadan sampai sekian som, tapi ketika tidak Ramadan ada berapa som, gitu ya. Nah, maka kemudian nanti akan ada syawalan untuk tetap kita mempertahankan ghirah atau semangat kita beribadah seperti bulan Ramadan. Dan di akhir ini mari kita mohon pada Allah untuk diberi kesempatan lagi di Ramadan. Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik, dan Ramadan yang akan datang mohon untuk kita bisa dipertemukan lagi. Allahumma la taj'alhu akhiril ahdi min syamina iya. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan Ramadan terakhir dalam hidup kami, yang kami dapat berpuasa di dalamnya. Wa in ja'altahu faj'alni marhuman wa la taj'alni mahruman. Jika Engkau menjadikannya sebagai Ramadan terakhir, barangkali saya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini, jika Engkau ya Allah menjadikannya sebagai Ramadan terakhir kami, maka jadikanlah kami sebagai orang yang Engkau sayangi, dan jangan Engkau jadikan kami di kalangan orang-orang yang terhalang dari rahmat-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Salam Buddha atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Semoga menjadikan hikmah dan menjadikan pelajaran bagi kita semua. Sebelum kita mulai salat tarawih, ada beberapa informasi. Yang pertama dan utama adalah bahwasanya sampai malam ini terakhir penerima zakat di Masjid Tauhid sampai jam 9 malam, karena setelah itu zakat akan sudah kami kemasi malam ini juga, dan mudah-mudahan besok pagi sudah siap kami distribusikan kepada para mustahik, para hamba Allah yang berhak menerimanya, dengan pertimbangan apa? Apabila zakat ini sudah kami bagikan pada pagi hari, insya Allah para mustahik ini ada kesempatan membagi zakat yang diterima ini untuk dimasak atau sebagian untuk diuangkan. Jadi ada bahan pokok untuk dimasak, ada bahan untuk bumbunya. Itu pertimbangan kami kenapa kami menetapkan malam ini adalah malam terakhir, agar besok para mustahik ada kesempatan untuk mengolah zakat yang diterimanya. Zakat yang kami terima tidak hanya berupa beras dan uang, tapi berupa zakat mal juga ada, fidyah juga ada, dan infak yang membayarnya melebihi dari jatah pembayaran zakatnya. Kemudian yang kedua, bahwasanya besok adalah hari terakhir kita puasa. Di masjid ini tidak ada buka bersama seperti hari-hari yang sesudahnya, tetapi kami menyediakan makanan ringan. Nanti insya Allah di depan ada makanan ringan. Nanti jamaah sholat maghrib bisa langsung mengambil. Tetapi konsumsi yang biasa untuk buka bersama kami alihkan untuk takbir kita bersama di masjid ini. Jadi nanti mohon besok malam jamaah semua ibu bapak tetap hadir sholat isya berjamaah, sekaligus setelah itu kita mengumandangkan takbir di masjid ini bersama-sama. Insya Allah konsumsi tetap ada, sudah kami siapkan dari konsumsi yang semula untuk berbuka bersama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
untuk kajian pada malam hari ini.